Lewati segala cobaan,
Firman-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Saya persilakan Pak Didi untuk berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk momen ini Bapak, bersyukur ya Tuhan hari yang kau berikan ya Tuhan untuk kami kembali berkumpul ya Tuhan, untuk kami mendengarkan lebih lagi Tuhan tentang benar firman Tuhan melalui pasien kita Tuhan, dengan mulut kami Tuhan boleh suara Tuhan boleh kami terima Tuhan, biarlah dengan firman hari Tuhan kami boleh semakin lebih lagi Tuhan, hidup kami banyak Tuhan berpengalaman dengan firman. Misalkan ya Tuhan, waktu sebentar di tangan-Mu, misalkan dari awal yang akhir Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, kita melanjutkan kembali mengenai bagaimana ketika pribadi dipenuhi atau penuh dengan Roh Kudus yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 6. Saya ambil pribadi Stefanus, ya, Stefanus yang juga memiliki penuh dengan roh dan hikmat gitu ya. Dan kita akan coba lihat, kenalan dulu dengan Stefanus dalam Kisah Para Rasul 6 ayat pertama sampai 7 terlebih dahulu. Kita akan coba mengenal siapa Stefanus, ya. Bapak Ibu ganjil, saya genap. Stefanus, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Pada masa itu berhubung dengan itu, kedua belas rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nah, yang menarik tadi kita katakan pada waktu disebutkan Stefanus, di situ saya kutip kembali di dalam ayatnya yang ke-5. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh, gitu ya, Roh Kudus. Jadi disebutin nama-nama yang lain, tapi Stefanus ada penekanan penuh iman dan Roh Kudus, gitu ya. Nah, pada waktu itu rasul-rasul kewalahan karena jumlah banyak, lalu rasul-rasul merasa tidak puas untuk pelayanan firman karena harus ngurusin orang-orang secara jasmania, mereka juga harus ngurusin diakonia, kira-kira gitu ya. Mereka kerepotan, jadi merasa bahwa waduh ini kita nggak bisa nih, kita nggak puas nih untuk ngajar kebenaran firman Tuhan. Maka dibentuk tim, ya. Maka ada di divisi diakonia. Nah ini ya, cikal bakal akhirnya di gereja-gereja kan ada muncul diakonia kan. Nah ini untuk melayani janda-janda, orang-orang yang miskin dan sebagainya gitu ya, untuk melayani secara, tapi bukan berarti akhirnya ini kayak panti sosial ya, tidak ya.
Jadi orang-orang yang menduduki jabatan ini pun bukan orang-orang sembarangan, karena dikatakan diusulkan gitu ya. Ayat ketiga, karena itu saudara-saudara pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik, yang penuh dengan roh dan hikmat, ya. Jadi untuk melayani Tuhan pun gak bisa sembarangan, Bapak Ibu. Wah, ini urusan sosial nih, yang penting orangnya sukarela saja, gitu, nggak bisa, ya. Seberapa banyak kita lihat bahwa orang yang duduk di dalam gereja, di dalam katakanlah organisasi gereja, lalu main asal comot saja, gitu kan. Pekerjaan Tuhan gak bisa demikian, terkenal baik, gitu kan. Penuh hikmat gitu loh. Orang bukan orang-orang tanda petik bodoh gitu ya. Bukan berarti ini orang-orang yang lulusan ya, bukan. Artinya orang yang berhikmat itu supaya dia mengatur segala sesuatu dengan baik gitu. Jadi seringkali kita nih main ngasal saja gitu ya. Jadi taruh aja segala macam gitu ya. Gereja ini bukan partai ya. Kita tahu kalau misalnya sebuah partai ya taruh aja misalnya kayak keturunannya saudaranya, padahal nggak ngerti apa-apa mengenai politik misalnya gitu ya. Kan baru-baru ini kita melihat bahwa politik di negara kita demikian gitu loh. Jadi ada darah biru gitu ya. Dia harus menduduki jabatan apapun itu gitu loh. Karena apa? Darah biru dianggapnya. Padahal pengetahuan politiknya atau belum cukup baik gitu loh. Tapi diangkat sedemikian rupa gitu ya. Nah, gereja tidaklah demikian. Pekerjaan Tuhan itu bukan seperti dunia melakukan organisasinya, bukan seperti itu. Ya. Jadi saya melihat bahwa murid ini, Stefanus salah satu murid, bukan golongan rasul ya. Dia ini martir loh. Pertama, mati dia. Mati dirajam batu. Nanti kita akan lihat kisahnya ya. Yang menarik adalah Stefanus penuh iman, hikmat dan roh gitu ya. Roh. Nah, kita akan coba kutip lagi di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat ke-8 sampai ayatnya ke-15. Kita akan melanjutkan kembali. Saya genap, Bapak Ibu ganjil. Ya, kita akan tahu tadi udah kenalan di awal dulu. Kita akan coba baca ada beberapa kasus yang akhirnya di-highlight oleh oleh Rasul Lukas di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Nah, di sini ketika dikatakan bahwa ayat ke 10 gitu ya. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh ya yang mendorong dia berbicara, mendorong Stefanus. Mereka bersoal jawab, mereka coba untuk memberikan satu tanda petik gitu ya. Perdebatan terjadi, melomparkan perdebatan. Untuk mau apa? Supaya jangan sampai gerakan yang dilakukan oleh rasul, ya para rasul pada waktu itu menarik member-member atau jemaat yang selama ini berada di dalam kekuasaan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Banyak yang akhirnya pindah. Tadi di ayat ke-7, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Jadi pengaruhnya besar sekali dari gerakan daripada Rasul Petrus dan kawan-kawannya. Maka untuk itu dia mencoba mencari-cari dan berdebat dengan Stefanus. Makanya sekalipun sepertinya Stefanus di pelayanan diakonia.
Nah, pekerjaan Tuhan nggak bisa gitu loh. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita nggak tahu doktrin gitu ya, itu juga percuma Bapak Ibu. Ya, jangan pikir saya akan melayani diakonia saja, misalnya antar-antar orang, bagi beras, sembako dan sebagainya. Kita nggak bisa cuma mengandalkan bahwa saya bisa melakukan itu. Ini Alkitab mencanangkan gitu ya, orang-orang yang terkenal baik, penuh hikmat, gitu loh. Bukan sekedar orang-orang yang cuma bisa saja lakukan sesuatu. Tidak. Pekerjaan Tuhan tidak demikian gitu ya. Nah, ketika bersoal jawab gitu ya, akhirnya kita tahu bahwa Roh Kudus mendorong. Nah, ini dia. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, dia mampu menjawab semua persoalan Bapak Ibu. Tidak ada dari kita yang lepas dari persoalan. Tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak memiliki masalah. Kalau ada orang yang tidak memiliki masalah, itulah masalahnya. Kenapa? Dia nggak bisa melihat ada masalah. Itu masalahnya tuh. Ya, tidak ada satupun dari setiap kita yang tidak memiliki masalah, itu udah pasti. Ya, karena kalau kita punya masalah, justru itulah tujuan kita ada untuk kita solving masalah, gitu ya. Nggak ada kok yang nggak bermasalah. Kita di awal pun sudah bermasalah di hadapan Tuhan karena manusia berdosa. Jadi tidak ada satupun dari kita yang tidak bermasalah, gitu ya, tidak bermasalah. Tapi disinilah kalau orang penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus itu akan memimpin orang tersebut untuk bisa mencari jawaban dari setiap tantangan yang ada. Maka ini ketika berdebat dalam persoalan kebenaran firman Tuhan, mungkin dia kalau langsung lawan Rasul Petrus, wah ini udah kelasnya gurunya gitu kan, misalnya gitu ya. Jadi hajar aja nih murid-muridnya yang lain lah, kira-kira gitu ya. Kalau misalnya berdebat dengan ini kan, wah ini ketua apa gitu kan, wah takut nih ya kan, mungkin pengetahuannya banyak. Udah hajar aja anak muridnya lah gitu kan yang dibawanya. Ternyata tidak demikian Bapak Ibu. Makanya pekerjaan Tuhan gak boleh main-main tuh. Pekerjaan Tuhan gak main-main, gak sembarangan. Sekalipun seorang usher misalnya ya, sekalipun usher, kalau Anda dan saya melayani Tuhan tapi gak ngerti, gak kenal kebenaran firman Tuhan, celaka, bahaya. Maka ketika Stefanus diuji atau diperhadapkan dengan perdebatan itu, dia penuh hikmat tuh. Roh Kudus. Ada hikmat. Ini karunia yang harus dikejar. Kemarin saya coba kita lihat di dalam 1 Korintus 12. Kita baca bersama-sama. Di dalam 1 Korintus 12, ayatnya yang ke-8 sampai ke-9. Oke. Saya akan kutip saja ini, kita baca bersama-sama 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menyembuhkan. Oke. 3 teratas ada pada diri Stefanus. Hikmat, berkata dengan pengetahuan, iman ada pada diri Stefanus. Kalau kita lihat lagi sampai ke terakhir itu yang kemarin sudah kita bahas, itu bahasa roh itu setengah bulit gitu ya. Jadi ini yang harus dikejar adalah yang memiliki karunia yang bukan berbicara yang lain yang nggak bisa menjawab. Ini kita harus kejar yang top up seperti itu loh. Jangan kayaknya seakan-akan orang yang memiliki karunia berbahasa roh misalnya gitu ya, itu orang yang penuh dengan Roh Kudus tandanya. Tidak. Stefanus tidak berbahasa roh. Alkitab tidak pernah mencatat itu. Tetapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7, pembelaan Stefanus, lihat. Perhatikan Kisah Para Rasul 7. Dari ayat 1 sampai ayat 53. Ya, perhatikan tuh. 53 itu bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Bicara pengajaran, bicara mengenai pengetahuan, bicara mengenai doktrin. Dia nggak berbicara yang nggak jelas gitu kan di hadapan mahkamah agama gitu ya. Lalu untuk menunjukkan dia ini adalah penuh dengan roh, lalu dia bilang bahasa-bahasa aneh gitu ya. Mahkamah agama ngeliat gitu kan, ini orang kenapa kesambet gitu kan.
Kalau misalnya dari pasal 71 sampai 53, kalau dia cerita gitu kan, dia jelaskan begini, itu mungkin kayak orang di sidang gitu ya, diuji gitu ya, dia menjelaskan, dia presentasi. Kalau dia presentasinya pakai bahasa roh gitu ya, misalnya ya, yang mungkin nggak semua orang ngerti, nggak ngerti apa-apa tuh, tidak akan pernah bisa memenangkan siapapun gitu loh, tidak akan pernah bisa memberitakan apapun gitu loh. Ini penuh dengan roh loh. Tapi Alkitab tidak pernah mencatat. Tapi banyak pengajar-pengajar, oknum mengajar yang menitik beratkan bahwa orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang yang memiliki karunia berbahasa roh. Ini salah besar. Stefanus berarti tidak memiliki Roh Kudus kalau kayak gitu. Tapi tidak, Alkitab mencatat tidak seperti itu. Penuh dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus akan berani untuk tampil berbicara mengenai kebenaran. Kita tahu pada waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka itu takut sekali. Golongan elit atau rasul gitu ya, itu aja takut sekali Bapak Ibu. Gimana murid-muridnya? Kebayang ya. Kelompok elitnya aja, rasul-rasul takut. Pada waktu sebelum Roh Kudus dicurahkan, muridnya apalagi kocak-kacir, takut mereka kalau wah ini kayaknya muridnya juga nih. Mereka takut. Tapi dipenuh dengan keberanian, orang datang gitu kan, seret, people power, bawa dia ke mahkamah agama, dia hadapin Bapak Ibu. Orang yang penuh roh, dia menjawab semua permasalahan, dia jawab tantangan, dia gak kabur. Itu Roh Kudus. Orang yang penuh dengan roh, dihadapkan dengan orang banyak sekalipun. Kita pernah kejadian gitu ya, dulu secara politik yang kasar segala macam, berani sekali itu. Saya yakin itu gubernur kita yang dulu gitu ya, penuh dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, berani hadapin sekalipun dia yang harus menjadi taruhannya. Itu orang-orang yang akhirnya penuh dengan Roh Kudus Bapak Ibu. Bukan orang yang akhirnya lempar batu sembunyi tangan gitu kan, banyak ya. Enggak. Roh Kudus memberikan keberanian untuk menghadapi apapun itu dalam hidup kita. Saya ingetin anak saya bilang diskusi gitu ya. Belakangan ini saya karena libur gitu ya, kadang saya tuh lapar ya. Biasa saya kulineran sama anak saya, makan nasi kapau lah yang di Senen tuh gitu ya. Oke, makan cari-cari makan lah. Terus ngobrol, saya bilang, dalam hidup tuh kadang dunia ini ngajarnya berbeda. Dunia ini kejam, saya bilang. Dia karena udah SMA, nanti kuliah segala macam, jadi saya harus bekalin dia. Saya bilang, tetapi dalam hidup nih, yang kamu nggak boleh adalah lari dari masalah. Masalah itu harus dihadapin. Saya bilang sama dia, karena nggak mungkin kita nggak ada masalah tuh, nggak mungkin. Tidak mungkin. Minta hikmat daripada Tuhan. Hadapin, bukannya dicuekin, bukannya kita abaikan, bukannya kita lari, bukan, nggak pernah akan hilang itu. Numpuk iya gitu ya. Kalau kita nggak pernah beresin gitu ya, kalau kita nggak pernah berani menghadapi itu akan tetap ada sampai kapanpun gitu loh. Bapak Ibu sekarang kalau dulu gigi saya berlubang sakit, nggak enak ya. Aduh nggak enak gitu ya. Kalau nggak diberesin sampai kapan pun akan muncul lagi tuh. Kalau nggak dibenerin lubangnya gitu loh. Oh bersihin kotorannya segala macam. Kalau lubangnya nggak ditambal, nyelip lagi masuk lagi, kuman entah gimana segala macam, bener gak? Itu akan sakit lagi. Karena apa? Ada celah yang tidak diberesin sekecil apapun, itu tetap akan ada. Beruntung aja tidak ada kuman yang masuk ke lubang itu. Kan permasalahannya gitu. Tapi sampai kapanpun lubang itu tetap ada, bener gak? Walaupun saya nggak nyeri gitu kan, tapi lubang itu masih ada. Itu akan menjadi masalah di kemudian hari gitu loh. Jadi nggak bakalan bisa. Maka dalam kehidupan kita, kalau kita benar-benar punya dengan kuasa Roh Kudus atau penuh dengan Roh Kudus, minta sama Tuhan supaya penuh dengan Roh Kudus, kita berani itu untuk menghadapi permasalahan kita apapun ya dalam hidup. Stefanus dikepung gitu ya. Bayangin ini mahkamah agama loh. Diperhadapkan dengan orang-orang, ini seorang murid nih. Stefanus murid, bukan rasul. Bukan rasul loh, murid.
Kalau guru yang dipanggil, dosen yang diuji gitu kan, masih mending ya. Dosen berani, ayo gitu kan, berdebat sama saya. Ini seorang murid. Begitu berani sekali menghadapi orang-orang, mungkin kalau saya sebutkan sekarang profesor-profesor agama gitu ya. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang notabene mereka tuh mungkin lebih ngotot mengenai gulungan kitab para nabi gitu ya. Taurat Musa mungkin, wah ini apa nih anak muda gitu kan. Wah kita hajar aja segala macam. Saya harus memaparkan dari pembelaan Stefanus. Kalau saya udah bikin konten ini Bapak Ibu ya, jadi saya nggak akan bahas. Karena saya bahas 3 atau 4 sesi di dalam konten saya. Satu sesi kurang lebih 20-30 menit. Jadi akan terlalu panjang gitu ya. Ada di YouTube channel saya, nanti bisa visit di sana. Tapi dalam pembelaan Stefanus itu bagi saya itu adalah khotbah yang luar biasa di hadapan mahkamah agama. Di hadapan orang-orang yang notabene adalah orang-orang percaya. Orang-orang Yahudi. Orang-orang yang juga memegang Taurat Musa. Stefanus yang penuh Roh Kudus. Poin lainnya adalah orang yang berani untuk membicarakan kebenaran di dalam gerejanya. Ya, di dalam gerejanya. Justru saya nggak setuju juga ada ketika saya melihat di YouTube gitu ya. Ya kalau kita antar gereja gitu ya mesti damailah gitu ya, mesti saling menghargai, saling menghormati. Sepertinya benar Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga, iya itu benar, saya juga setuju itu benar. Tetapi ketika diperhatikan itu menjadi tidak benar. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga nanti protes dengan saya ya, nggak apa-apa, saya jelaskan. Hargai, menghormati, kita saling demikian. Bukan seperti itu. Misalnya saya gereja A, ini gereja B. Gereja A mengajarkan di luar daripada Alkitab misalnya. Lalu kita mesti menghargai gereja A. Yang dimana di situ ada pengikutnya, yaitu orang percaya di dalamnya. Kita nggak pernah bicarain yang benar kepada orang ini, karena atas dasar menghargai. Kita yang nggak benar. Paham sampai sini ya? Jadi kita bukan mau cari ribut, bukan. Stefanus melawan pengajar-pengajar palsu. Ini yang benar. Melawan serigala berbulu domba. Ini yang benar. Roh Kudus mimpi seperti itu. Jadi kadang saya berpikir, ini hamba Tuhan yang suka cari-cari ribut dengan gereja lain. Saya pikir begitu kita pelajari hal ini. Apa Stefanus cari-cari? Tidak. Dia mau selamatkan orang-orang yang ada di sana supaya engkau mengerti kebenaran firman Tuhan. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang tanda petik gitu ya, memegang kekuasaan agama yang untuk kepentingan kelompok mereka. Maka kita tahu bahwa pada waktu zaman Rasul banyak orang yang akhirnya berpindah kepada mereka. Jadi tujuannya adalah kalau kita menjadi orang pribadi yang benar-benar cinta Tuhan, maka kita akan ngotot ada orang yang nyesatin kita bilang, jangan, itu serigala berbulu domba. Wah, lu iri, lu ini segala macam. No. Saya nggak mau kamu diterkam oleh serigala itu. No. Supaya kamu jangan terperosok, akhirnya binasa. Ketika kita saling menghormati, engkau sedang menantang Tuhan. Membiarkan serigala yang kau tahu, membiarkan domba-domba yang engkau bisa untuk rangkul, yang engkau bisa untuk bela, tapi engkau diam saja. Tuhan marah Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu mungkin jadi sadar ya. Saya kadang bukan ini spirit gitu ya. Kadang saya pikir bukan untuk oknum-oknum yang menentang gereja, akhirnya menentang gereja A atau B, C, D segala macam, itu adalah hamba Tuhan pemberontak. Bukan, provokatif, bukan. Alkitab ini provokatif Bapak Ibu. Provokatif kok. Membuat Anda dan saya akhirnya tidak percaya kepada Baal, kan gitu kan? Provokatif gak? Roh Kudus sadarkan kita, akhirnya kita provokatif seakan-akan. Emang provokatif. Tapi provokatifnya itu membawa kita kepada keselamatan. Celakalah Anda dan saya misalnya, terlebih lagi gitu ya, kita sebagai orang percaya, Anda tahu
saya sedang terjerumus di dalam kelompok serigala, siap untuk dimangsa, Anda tahu, Anda bisa selamatkan saya, tapi Anda diam saja. Oh, nggak apa-apa serigala, saya hormati kamu. Celaka gak? Celaka Bapak Ibu. Stefanus berani di hadapan maka karena dia mau menantang pengajar-pengajar palsu. Dijelaskan panjang lebar. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 7 sampai 1 sampai ayatnya yang ke-53, dia ceritakan mengenai Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, masuk nanti ke Yusuf, masuk lagi nanti masuk ke Musa, nanti masuk ke Daud, Salomo, baru ke Bait Allah. Tuh bayangin ya, untuk menjelaskan mengenai tahta Taurat Bait Allah yang merobohkan Bait Allah, dia cerita dari Abraham. Ini menunjukkan bahwa Stefanus memiliki pengetahuan mengenai kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, murid, bukan seorang rasul dia. Pelayan diakonia. Tapi pengetahuannya begitu luar biasa terhadap kebenarannya. Kalau dia tidak memiliki kuasa penuh dengan Roh Kudus, nggak mau dia, resiko kok dia mati akhirnya, kita tahu kan, akhir hidupnya mati di rajam batu. Orang yang penuh dengan keberanian untuk menentang semua pengajaran yang di luar daripada Alkitab, itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Anda dan saya gitu ya, ketika Anda dan saya mengasihi seseorang, misalnya mengasihi teman kita, sahabat kita, kita tentu akan berjuang supaya dia tidak terjerumus. Benar gak? Masalahnya kan Anda dan saya tahu dan bisa. Kecuali Anda nggak tahu. Bahwa, ya gue nggak tahu. Lu ketipu jadinya. Wah, gue nggak tahu sih duitnya palsu atau enggak dolarnya. Kita nggak tahu loh. Tapi kalau kita punya pengetahuan itu dan kita bisa untuk selamatkan dia supaya dia nggak tertipu, kita diam saja. Jahat kita kan? Jahat Bapak Ibu. Jadi ada provokatif pasti. Bukan berarti juga saya mengajak Bapak Ibu protes gitu kan. Hei, lu pengajar sesat, nggak gitu juga gitu ya. Ini saya ngajar kayak provokatif, nanti pulang-pulang gitu kan ke komsel. Lu orang gitu kan, nggak gitu. Ntar gara-gara ini, wah ini gara-gara ngikutin pengajarannya di sini nih gitu kan. Tidak. Artinya saya rindu Bapak Ibu jangan sampai tidak mengerti kebenaran. Sehingga suatu kali ketika ada yang mengajar salah, Bapak Ibu memiliki kepekaan telinga yang begitu tajam. Wah, ini di luar dari Alkitab, saya akan tinggalkan itu. Itu. Bukan saya nantang. Lu nyesatin orang ya, bukan begitu. Supaya Bapak Ibu ketika mendengar segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu punya kesempatan untuk tidak binasa. Punya kesempatan untuk lari dari serigala berbulu domba. Itu tujuannya. Bukan nantang-nantang ya Bapak Ibu ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, saya tidak pernah menyuruh Bapak Ibu terus akhirnya nantangin gitu kan. Ayo, lu mau berdebat sama gua gitu kan. Gak demikian. Ya tentu gak demikian. Nah, inilah Stefanus. Orang yang penuh Roh Kudus. Bukan orang yang akhirnya orang penuh Roh Kudus diam, kalem. Kesannya damai gitu ya. Iya. Orang penuh Roh Kudus gitu ya. Enggak gitu. Orang penuh Roh Kudus bukan seperti itu. Tapi orang yang berani akhirnya mengetahui apa yang tidak benar, dia mau luruskan. Berani tampil untuk membicarakan kebenaran. Dengan lugas dia mempertanggungjawabkan itu. Dengan lugas, bayangkan ya. Makanya kadang saya berpikir gitu ya, orang-orang seperti misalnya yang agak-agak provokatif gitu ya, kesannya begitu ya. Tapi lihat dulu dia menyampaikan apa gitu ya. Tapi tetap ya harus bijaksana Bapak Ibu ya, jangan wah mentang-mentang benar terus Anda dan saya menjalankan nggak benar juga, ya jadi nggak benar kan. Kita benar, cara kita nggak benar. Yang penting gue benar. Kan nggak gitu loh. Kita udah benar, cara kita mesti benar. Gitu loh. Ya bijaksana ya. Stefanus kan nggak akhirnya ngamuk-ngamuk di mahkamah agama. Lo orang sini lo belajar sama gua. Enggak gitu. Dia tanya, kamu bilang gini-gini. Dia jelasin. Abraham tuh panjang lebar tuh. You tanya saya
Saya jawab. Bukan, oke, gue tanya lu ya. Gitu. Jadi berdebat kusir. Nggak demikian gitu kan. Di stasiun TV banyak debat kusir. Wah, dipanas-panasin kubu A, kubu B kan gitu ya. Wah, biar makin tajam, biar ratingnya naik kan gitu ya. Enggak. Itu tanya saya, oke saya jawab ya. Menjawab semua pertanyaan. Bayangkan dengan landasan yang benar. Gitu ya. Ironisnya adalah di bagian ini akhirnya dia dirajam batu, Bapak Ibu. Bayangkan ya, kita baca dulu ya. Kisah Para Rasul 7 ayat ke-54 sampai ayatnya yang ke-60. Kita akan baca bersama Bapak Ibu genap, saya ganjil. Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60. Ya, Bapak Ibu genap, saya ganjil. Oke, genap, ganjil ya. Oke, sudah Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Ketika tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Ini dua perkataan terakhir ayat 59 dan 60 mirip sekali dengan ketika Tuhan Yesus di kayu salib. Mirip sekali ya. Benar ya? Mirip sekali. Ketika Tuhan Yesus juga menyerahkan rohnya ke dalam tangan Bapa, ya kan, ku serahkan nyawaku, ya kan. Terus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mirip sekali ya. Dua kalimat ini mirip. Nah, ironisnya Stefanus mati dan tidak ada yang bertobat. Malah kesel teriak, waduh nih kupingnya panas, bawa ke depan, hajar habisin. Gak ada yang bertobat Bapak Ibu ya. Benar ya? Kan waktu di dalam kisah awal-awal, waktu kemarin saya bahas Petrus, 3.000 orang bertobat. Petrus keluar, bertobatlah, serahkan dirimu gitu ya. Waduh, ini ironis. Petrus juga khotbahnya mirip sama si Stefanus. Coba kita akan lihat di bagian akhir dari Kisah Para Rasul 7. Khotbah, bagi saya ini khotbah ya, pembelaan Stefanus, bagi saya khotbahnya ya. Ayat ke-51 sampai 53. Bapak Ibu sekarang ganjil, saya genap. Ya, Bapak Ibu ganjil, saya genap. 1, 2, 3. Hai orang-orang, siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar yang sekarang telah kamu khianati dan kamu bunuh. Ini Stefanus negur dosa. Kamu loh yang gak bersunat telinga gitu ya, tegur dosa orang loh, berani menegur dosa loh. Sama seperti Petrus yang kamu salibkan. Bayangkan ya, khotbahnya mirip. Yaitu apa? Menegur dosa. Pada bagian Petrus, waktu ditegur dosa, lalu orang itu, aduh sekarang kita mesti gimana? Bertobat, ampuni, penerima pengampunan, minta kepada Kristus, bertobat, serahkan dirimu, dibaptis dan lain sebagainya. Enak ya?
ditegur terus ada yang bertobat, ya kan? Stefanus sama kok isinya. Khotbah yang sama gitu ya. Gak ada yang bertobat, yang ada 3.000 batu sambitin dia gitu ya. Bayangkan, ironis Bapak Ibu ya. Stefanus, Petrus sama-sama berkhotbah mengenai satu kebenaran, keberanian untuk menegur dosa. Yang satu orang bertobat, ya, maksudnya Petrus ada pertobatan, 3.000 orang bertobat. Stefanus, Alkitab tidak mencatat satu pun tidak ada yang bertobat, betul? Keluar, matiin dia. Bayangkan ya, dia tegur dosa lu padahal. Kamu nih menantang Roh Kudus. Bayangkan ya, menantang Roh Kudus. Makanya kalau kembali ketika kita memiliki penuh dengan Roh Kudus adalah kita berani. Orang-orang yang menantang Roh Kudus, kita tegur supaya harapannya dia bisa bertobat, dia bisa datang kepada Tuhan kembali. Ini orang yang penuh dengan Roh Kudus. Kadang kita untuk menjaga gitu ya, aduh hamba Tuhan nih, gak usah tegur jemaat deh, takutnya bubar nih persekutuan gitu ya. Aduh jangan keras-keras nih kalau khotbah. Satu kali saya diundang sama saudara jauh saya. Ketika mungkin dia lihat saya di medsos, lalu singkat cerita saya diundang. Dia ternyata juga ada unit full gospel gitu ya. Terus saya datang, terus saya pas kebetulan juga bicara mengenai, kan selalu kalau di sana tuh di beberapa persekutuan kecil gitu kesaksian gitu ya. Pas saya siapinnya juga yang bicara mengenai mukjizat adalah tidak pernah membawa seseorang kepada pertobatan sejati. Saya ambil tema itu. Kesaksian semua mukjizat. Saya siapin mukjizat tidak pernah membawa kepada pertobatan sejati. Ini semua kesaksian mukjizat nih. Mau gimana saya? Ganti tema ya. Waduh, gue salah masuk kandang gitu kan. Ayo ganti tema, saudara-saudara. Ayo kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan mukjizatnya gitu ya. Kan harapannya gitu biar gak dimusuhin. Benar Bapak Ibu. Setelah pulang gitu ya segala macam, mungkin ada komen segala macam, terus saya dibilangin gitu kan, waduh kamu terlalu keras katanya. Bayangkan Bapak Ibu, saya bilang nggak usah undang lagi saya, nggak apa-apa. Saya siapkan, saya harus takut sama siapa Bapak Ibu? Saya harus takut sama siapa? Untuk menyenangkan telinga manusia-manusia yang barusan bersaksi mengenai mukjizat, dia tersesatkan dengan pengertiannya, atau saya harus memberitakan dengan kuasa firman? Nggak diundang nggak apa-apa, nggak ada urusannya. Makanya ketika saya langsung, waduh, nih kayaknya bakalan provokatif nih. Bener aja terjadi gitu Bapak Ibu, ini terjadi. Nggak pernah diundang lagi, saya bilang nggak apa-apa, saya bilang jangan undang lagi saya. Bayangkan Bapak Ibu, Stefanus pun bicara demikian. Dia takut kepada Tuhan karena dia mengasihi saudara-saudara yang ada di sana. Dia mengasihi orang-orang di sana supaya jangan sampai tersesatkan. Sepertinya tidak ada hasil ya. Orang yang penuh Roh Kudus, kenapa Stefanus yang penuh Roh Kudus tidak ada satu orang yang bertobat? Lihat di itu Petrus, wah gerejanya tambah banyak. Inilah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Wah ini gereja nggak ada orangnya, dikit gitu kan, nggak ada pengikutnya. Ini nggak ada Roh Kudus. Loh, orang penuh Roh Kudus itu, gereja yang penuh dengan Roh Kudus itu ditandai dengan banyaknya jumlah member, jemaat dan lain sebagainya. Tapi saya nggak pernah mematikan mengenai kuantitas Bapak Ibu ya. Bagi saya kualitas lalu kuantitas mengikuti. Bagi saya demikian. Mengapa Stefanus gitu ya tidak ada sepertinya? Dan nanti minggu depan kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1a, kita akan baca sama-sama. Ini bagian yang kalau di film tuh bagian spoiler gitu ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 1a kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh Bapak Ibu. Udah titik tuh.
Kalau film tuh nanggung kayak tiba-tiba muncul gitu ya, terakhirnya ada satu scene gitu ya, seng gitu kan, selesai. Minggu depan kita bahas gitu ya. Minggu depan kita bahas Paulus. Yang Saulus menjadi Paulus ya. Tiba-tiba satu scene hilang tuh. Bapak Ibu, kalau kita melihat bahwa ketika Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, isi daripada khotbahnya dia yang ketika pembelaan Stefanus di Mahkamah Agama itu adalah kualitas yang khotbah yang berkualitas, Bapak Ibu. Tapi seakan-akan kayaknya tidak ada pertumbuhan apapun, tidak ada yang orang bertobat. Jadi belum tentu gitu ya, orang yang misalnya berdampak banyak member dan sebagainya, orang berbondong-bondong datang waktu ibadah gitu kan, itu yang penuh Roh Kudus. Tapi juga bukan karena dia sedikit, wah ini yang berkualitas, ini yang penuh Roh Kudus, karena sepi. Enggak juga. Enggak gitu juga. Kita nggak bisa lihat kuantitas, itu tidak bisa menjadi indikator yang tepat apakah itu penuh Roh Kudus atau tidak. Yang bisa menjadikan itu kita tahu ini penuh Roh Kudus atau tidak, apakah dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan secara utuh, secara sungguh-sungguh, mempertanggungjawabkan setiap khotbah itu dengan secara benar. Itu yang penuh Roh Kudus. Yang akhirnya Bapak Ibu mungkin memprovokatif Bapak Ibu, tegur dosanya, itu penuh Roh Kudus. Bukan yang jemaatnya hidupnya baik-baik, silaturahmi, ya kan, segala macem, ya kan. Selingkuhan di belakang nggak tahu, nggak ada yang tahu karena tenang-tenang aja, nggak berani tegur. Bukan itu, Bapak Ibu. Maka ketika kita tahu bahwa Stefanus adalah orang yang penuh Roh Kudus, tetapi tidak kelihatan sepertinya ya, tidak kelihatan sepertinya. Tapi dikatakan di Alkitab, di awal waktu dia masuk Mahkamah Agama, wajahnya itu dilihat seperti malaikat. Bayangkan ya. Waktu dia ini menarik ya, Stefanus ini Tuhan tuh menaruh hormat. Kalau ada orang sambut kita waktu kita masuk ruangan, lalu orang itu berdiri, berarti kita sangat dihormati, Bapak Ibu. Benar ya? Kita datang misalnya duduk nih, tahu-tahu Jokowi nongol, Bapak Ibu berdiri gak? Berdiri ya, iya kan Pak Jokowi kan gitu ya. Benar gak? Kita hormatin tuh. Benar gak? Stefanus, bayangkan, Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus lihat itu seperti menyambut, Abirah rohku. Benar ya? Luar biasa itu. Stefanus, saya melihat, aduh, bisakah kita seperti Stefanus? Bukan golongan rasul. Tuhan respect sama seperti ini. Bayangkan. Jadi nggak jaminan Bapak Ibu ya. Jangan pikir kalau saya jemaat biasa, Tuhan nggak pernah memperhatikan saya sampai seperti itu, memberi penghargaan. Stefanus, Tuhan beri penghargaan. Saya nggak tahu ya, Musa dapat atau tidak. Kalau di dalam kehidupan Musa kita tahu bahwa tetap ya Musa dihormati. Tapi pada waktu itu kan dia tidak masuk dalam tanah perjanjian, toh, benar gak? Musa seorang nabi Tuhan pun, ya, Tuhan gak ngukur, oh kamu nih nabi saya ya, oh nih kamu rasul saya ya, respeknya lebih tinggi misalnya. Enggak tentu. Oh kamu imam. Harun mati kok, anaknya imam. Bayangkan ya, Tuhan gak pandang itu. Maka jangan berkecil hati di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Apapun yang di dalam kepelayanan kita, sekecil apapun, lakukan itu di hadapan Tuhan. Tuhan hormati benar, kalau sungguh-sungguh. Minggu depan kita akan lihat bagaimana Saulus. Bagi saya setuju dengan sebuah tafsiran. Saulus ada di sana dari khotbah atau pembelaan Stefanus yang didengar oleh Saulus. Mungkin satu orang nih, ya kan, nggak peduli. Tapi dari Paulus banyak orang dimenangkan, ya, banyak orang dimenangkan. Makanya saya bilang kuantitas mengikuti. Kualitas yang baik, maka kuantitas akan kejar kualitas itu. Itu terkonfirmasi. Minggu depan kita akan lihat bagaimana pertobatan Saulus menjadi Paulus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan buat kami pada kesempatan malam hari ini. Biarlah kami penuh dengan kuasa Roh Kudus, yaitu kami boleh
memiliki pengetahuan yang baik tentang kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, mohon berbelas kasihan kepada setiap kami ya Tuhan, agar kami semakin hari semakin mengetahui kebenaran firman Tuhan yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya. Tuhan, pelihara iman kami, pelihara pengetahuan kami, agar kami jangan sampai tersesat, disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang di luar daripada Tuhan, yang pengajar-pengajar palsu. Tuhan, kami berdoa kiranya kebenaran firman Tuhan boleh menegur kami menjadi orang-orang yang akhirnya mampu melihat kesalahan-kesalahan kami sendiri, Tuhan, yang mungkin sampai hari ini kami belum mengenal dengan baik. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa memiliki pengenalan yang baik dan benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, kita akan siapkan kolektor. Saya minta Dennis kembali angkat satu pujian. Nanti saya minta doa Pak Daniel, doa kolektor nanti Pak Daniel ya. Ya, Pak Daniel, nanti kita angkat satu pujian, kita akan persembahan. Berdoa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan lewat kamu penginti mengenai kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus boleh memeteraikan dalam hidup daripada kami semua, kami lebih jauh Tuhan, dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Sebentar Tuhan kami akan memberikan sembahan kami. Tuhan memberkati tangan-tangan daripada kami Tuhan, baik yang memberi, baik yang belum dapat memberi, diberkati juga oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan Baik, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Bapak, kami ucap syukur karena kemurahan Tuhan pada malam hari ini. Persekutuan kami boleh dipimpin oleh Tuhan sepanjang persekutuan ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami mohonkan Tuhan agar setiap kami pribadi lepas pribadi penuh dengan hikmat daripada Tuhan, penuh dengan Roh Kudus yang sudah Tuhan curahkan 2000 tahun yang lalu Tuhan, ketika hari Pantekosta di mana gereja dijadikan oleh Tuhan. Kami berdoa, inilah gereja-gereja-Mu ya Bapa untuk setiap kami, sehingga kami di dalam kehidupan kami tidak menjadi takut untuk menghadapi setiap permasalahan dalam hidup kami, karena kami percaya Roh Kudus yang penuh dalam kami ada pada kami untuk kami diberikan hikmat bijaksana untuk menghadapi dan mampu menjawab Tuhan keluar dari setiap permasalahan yang ada dalam kehidupan kami. Kami mohonkan Tuhan kuasa daripada Allah sendiri turun atas setiap kami, terlebih lagi untuk iman kami, agar sesungguhnya iman kami dibangun dengan pengertian yang benar terhadap kebenaran firman Tuhan. Ajar kami untuk bisa melihat dan memberi kami untuk kami mengetahui
pengenalan yang baik Tuhan, sehingga kami benar-benar sungguh-sungguh bisa melepaskan diri kami terhadap pengajar-pengajar yang palsu Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Hamba-Mu terbatas, kiranya Tuhan menjawab setiap persoalan mereka, pergumulan mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam pekerjaan, usaha, dan lain sebagainya. Tuhan tolong, di dalam nama yang kudus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan sukacita daripada Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, sehingga di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi, ada berkat Tuhan dan penyertaan daripada Tuhan yang kita bisa lihat, sehingga kita boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh. Saya undang kembali minggu depan untuk hadir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.